Oke, shalom. Saya di sini membagi saran kepada semuanya, terutama kepada Menteri Kependidikan. Saya akan membahas di sini tentang kurikulum 2013 dan kurikulum 1994. Ini soal matematika ya. Soal dan jawaban sama, tapi caranya atau jalannya yang berbeda. Kurikulum 2013 ini soalnya 2 log 8 tambah 2 log 6 kurang 2 log 12 sama dengan titik-titik. Jawabannya sama dengan 2. Kita lihat kurikulum 194. 2 log 8 tambah 2 log 6 kurang 2 log 12 sama dengan titik-titik. Jawabannya adalah sama 2 ya. Dan soal yang kedua. Soal yang kedua ini 3 pangkat akar 8 log 49 per 4 log akar 7 sama dengan titik-titik. Jawabannya sama dengan 16. Ini kurikulum 194. Sama juga soalnya. Jawabannya sama dengan 16. Jadi di sini sama soalnya, jawabannya sama dan caranya berbeda. Mungkin satu posisi memang kenapa Menteri Pendidikan membuat kurikulum 13 ini, mungkin satu gitu ya, sebenarnya enak ya. Kurikulum 13 itu enak sebenarnya, dipandang-pandang saja bisa kita menjawabnya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal pun kita sudah gampang. Kalau turun ke 1994, kalau ada soalnya 5 kita masih 1. Jadi kalau kurikulum 2013 udah selesai, 5 menit sudah selesai karena tidak memakan waktu banyak. Jadi kurikulum 13 ini tidak memakan waktu banyak dan singkat, padat, dan tidak banyak memakan kertas juga. Tidak memakan waktu banyak sebenarnya. Jadi enak memang belajar kurikulum 2013. Tapi di sini enaknya sama orang-orang yang sekolahnya memiliki nama ya. Macam sekolah internasional, sekolah yang IQ-nya pandai lah untuk mengajarkan seperti ini. Kalau kita mengajarkan seperti ini sama orang yang rata-rata nilainya ke atas, mungkin bisa menerima seperti ini. Tapi kalau untuk di kampung itu anak-anak saya lihat jaga adik-adiknya lagi, pergi ke sawah lagi, kerja lagi. Jadi untuk menerima pelajaran seperti ini, singkat padat ini, rasanya mungkin kurasa nggak bisa mencapai 100% anak itu bisa menerima ini. Jadi gimana caranya guru-guru harus kembali lagi mengajar seperti ini, menjabar. Jadi enaknya kurikulum 2013, guru memang gak capek menjabar lagi ya, singkat memang, padat memang ya. Tidak menghabiskan pen, spidol. Jadi kalau kembali kita kurikulum yang lama, kita harus capek memang menjabar. Dan juga spidolnya habis. Tapi di sini intinya saya menerangkan ini supaya anak-anak didik yang nilainya ke bawah itu supaya juga pintar. Supaya mereka pintar, sama-sama pintar dengan caranya seperti ini. Apalagi gizi anak ala-ala kampung itu sedikit ya, nggak banyak seperti di kota.
sekolah-sekolah elit kan itu udah gizinya sudah banyak ya, jadi bisalah menangkap pelajaran seperti ini kan bisa gampang sebenarnya. Jadi kalau ujian pun gampang sebenarnya, enak dan cepat selesai, ya kan. Ya saya bangga sebenarnya kita bisa sampai ke kurikulum 2013 karena zaman ini kan udah zaman baru ya, new normal ya, zaman yang serba cepat ya, makan saja cepat ya kan, makan saja cepat cepat, masak aja cepat. Nggak, dulu itu pakai apa yang pakai kayu, sekarang alat cepat banget. Jadi contohnya lah dari Medan ke Jakarta itu ya lebih cepatnya itu naik pesawat. Kalau naik kapal jauh kali ya, lama banget gitu, bosan kan. Jadi mungkin kurikulum Kementerian Pendidikan mungkin berpikir biar supaya tidak memakan waktu lama untuk mengerjakan soal supaya cepat. Untuk bersaing sama orang luar itu kan pingin harus memakan waktu yang cepat memang sebenarnya. Mungkin itu salah satunya. Tapi yang satu kelemahannya itu ya itu tadi, sama anak-anak yang gimana nanti, anak-anak ala kampung yang rata-rata nilainya ke bawah nggak bisa menerima seperti ini. Itu aja memang sebenarnya kelemahannya sebenarnya. Jadi kalau boleh jangan dihilangkan kurikulum yang lama supaya anak-anak yang dibawa pun bisa menerima, bisa pandai juga ya. Jadi kan banyak sekarang anak-anak udahlah puyeng lah kepala, nggak bisa, ya udah, nggak ada sedikit orang yang suka yang soal matematika ya kan, udah IPS semua kan. Jadi supaya orang berminat kepada logaritma ya, anak-anak atau matematika harus kembali lagi, maksudnya jangan hilang kurikulum yang lama biar mereka berkesinambungan gitu loh maksudnya. Jadi saran saya guru harus boleh kurikulum 13 sama kurikulum 1994. Jadi kalau contohnya kalau dia mengajar anak yang pandai ya nggak mengajar kurikulum 2013 nggak apa-apa. Contohnya lah kalau kelas 2 itu kan ada 2. Jadi kan yang kelas 1 itu kan udah diservis siapa yang rata-rata nilainya pasti masuk 21 ya. Kalau nilainya di bawah rata-rata pasti 22. Jadi untuk mengajar kelas 21 itu ya nggak apa-apa pakai kurikulum 2013 karena mereka sudah rata-rata nilainya, sudah bisa menangkap cepat ya. Tapi kalau untuk 22 itu untuk menerangkan seperti ini kayaknya impossible untuk mereka menangkap ini. Jadi kita harus menjabar dulu, kita terangkan dulu dia seperti ini panjang-panjang, kita harus rela gitu loh maksudnya, supaya anak didik kita pun pandai, supaya berhasil gitu maksudnya. Jadi kalau boleh ya ini dibawa juga, ini jangan ditinggalkan supaya anak yang lain pun kedapatan juga. Jadi solusinya supaya Kementerian Pendidikan ini bisa memberikan suatu pertimbangan yang bagus supaya anak-anak didik kita pun yang dibawa pun bisa juga pandai dan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi itu saran saya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera dari saya. Jangan lupa di share dan di subscribe. Oke, salam, bye. Dan